Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Dwiowaloyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang penerapan fungsi linier dalam analisis tabungan dan konsumsi atau analisis konsumsi dan tabungan. Baik ya. Konsumsi itu adalah bagian dari pendapatan yang digunakan untuk belanja. Ya. Jadi pendapatan yang dimaksud pendapatan ini adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan. Nanti pengertian yang bisa dibelanjakan itu macam-macam. Kalau sudah dipotong pajak, kalau ada bantuan atau bantuan pemerintah atau apa gitu ya, hibah gitu sudah dimasukkan. Jadi ini pendapatan yang bisa dibelanjakan. Oke, ingat simbolnya ya. Pendapatan yang bisa dibelanjakan itu simbolnya adalah Y, ya, Y. Oke. Consumption, ya, konsumsi, belanja, lambangnya C. Tabungan, saving, lambangnya S. Ingat ya lambang-lambang ini. Karena apa? Dengan mengetahui lambang ini, sekali lagi 80% permasalahan sudah bisa diselesaikan. Oke, sudah paham. Oke, kalau punya pendapatan yang bisa dibelanjakan sebesar Y digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk belanja, consumption, sisanya ditabung, ya, saved, tabung. Bahwa besar konsumsi itu tergantung pada pendapatan, jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Besarnya pendapatan tergantung konsumsi, bukan, ya. Pendapatan dulu dicari, baru digunakan untuk belanja dan tabung. Ya, C itu sebagai dependent variable, Y-nya sebagai independent variable. Baik, kalau linier bentuknya, maka bisa dinyatakan C itu sama dengan AY tambah B. A-nya ya, sebagai gradien, B-nya intercept. Ini. A itu namanya disebut MPC, marginal propensity to consume, hasrat mengkonsumsi. Ya, ini banyak dibahas ini sekarang ini, terutama orang supaya didorong untuk konsumsi, untuk mendorong perekonomian. Karena apa? Ya, 1 dibagi A, 1/1 itu namanya disebut efek pengganda, multiplier effect. Jadi kalau makin besar konsumsi berarti efek penggandanya makin besar, artinya pengaruhnya itu sampai luas. Ya. Baik, itu dibahas di ekonomi aja. Oke, B itu namanya autonomous consumption, yaitu besarnya konsumsi pada saat Y-nya sama dengan 0. Ya, tidak punya pendapatan. Jadi meskipun tidak punya pendapatan, ya konsumsi jalan terus. Paling tidak ya untuk makan, ya, untuk makan minum. Nilai A itu nilainya antara 0 sampai 1. Ya, A itu bernilai positif tapi kurang dari 1. B-nya juga positif. Artinya B positif itu ya meskipun tidak punya pendapatan ya harus konsumsi. Itu nilai B lebih dari 0, arti nilai B lebih dari 0. A positif, apa artinya? Kalau ada kenaikan pendapatan, maka pendapatan belanja juga meningkat gitu ya. Jadi kenaikan pendapatan diiringi dengan kenaikan belanja. Kalau itu meskipun positif tapi nilainya kurang dari 1 hanya, artinya tidak semua kenaikan pendapatan seluruhnya dibelanjakan, tapi sebagian ditabung. Oke. Saving itu diperoleh dari Y dikurangi C, sisa belanja, ditabung. Oke. Ya, jadi caranya mencari, ingat ya, YS sama dengan Y dikurangi C. Ini C-nya, AY plus B. Ingat ya, kalau dikurangi AY terus ada temannya, kasih kurung ya. Ini kasih kurung. Berarti Y dikurangi AY, min kali plus minus B. Y dengan AY ada Y-nya, dikeluarkan Y-nya. Jadi S sama dengan 1 min A kali Y dikurangi B. Oke, sekarang 1 min A itu disebut namanya MPS. Marginal Propensity to Save. Istilahnya ya.
Baik, secara grafis bagaimana kita lihat analisis fungsi konsumsi dan tabungan ini. Oke, ya persamaannya adalah C sama dengan AY tambah B. Nilai B-nya positif, A-nya antara 0 sampai 1. Kalau kita gambarkan, ingat yang mempengaruhi itu Y, yang dipengaruhi C. Maka Y-nya digambarkan dalam sumbu mendatar, itu Y. Baru C-nya yang sumbu tegak. Ya. Oke, kita gambarkan C ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kalau Y-nya sama dengan 0, ini 0, berarti C-nya A kali 0, 0, tapi tambah B. Jadi hasilnya kalau Y-nya 0, C-nya sama dengan B. Karena positif letaknya di atas 0. Ini B. Nanti konsumsi melalui titik yang ini B ini. Karena nilai A positif, nanti gambarnya naik. Gitu. Ini gambarnya naik ya, naik dari kiri ke kanan itu naik ini ya. Ini apa gambar grafik konsumsi. Kita bisa tarik garis ya, garis Y sama C sama dengan Y. Ini C sama dengan Y ini namanya disebut garis impas. Disebut impas karena persis semua pendapatannya, semua Y digunakan untuk konsumsi. Y sama dengan C namanya garis impas ini. Titik potong konsumsi dan garis impas namanya titik impas. Ya, pendapatannya disebut pendapatan impas. Jadi pendapatan impas itu diperoleh pada saat C sama dengan Y impas. Ya, C sama dengan Y. Baik, sekarang menggambarkan fungsi tabungan. Ya, sumbu apa? Mendatarnya masih Y, sumbu tegaknya sekarang S. Kita gabungkan C dengan S. Kita gabungkan ya, C dengan S di sini. Ini menggambarkan S ini. Ya, yang tadi sudah C, sekarang S. Oke, sekarang kalau Y-nya 0, berarti S-nya sama dengan ini 0. Dikurangi B. Jadi kalau Y-nya 0, S-nya minus B. Minus B di bawah 0. Ini minus B. Oke. Sekarang kalau semua tabungan, semua pendapatan untuk konsumsi, Y sama dengan C, impas. Berarti tabungannya nggak ada 0. Jadi pada saat impas itu Y sama dengan C, S-nya 0. Y impas itu efeknya adalah S-nya 0. Jadi nanti ketika garis saving ini adalah melalui titik minus B ini, ya, minus B ini sama Y impas ini. Ya, itu namanya S. Saving. Oke, contohnya. Fungsi konsumsi suatu masyarakat dinyatakan sebagai berikut dalam miliaran rupiah ya. C sama dengan 0,75 Y ditambah 25. Pertanyaan, berapa besar pengeluaran konsumsi bila pendapatan masyarakat adalah 200? Ingat simbol. Berapa pengeluaran? C itu berapa? Kalau pendapatan Y 200. Substitusikan ke sini C sama dengan ya. C sama dengan 0,75 ditambah kali 200, Y-nya 200 tambah 0, tambah 25. 0,75 kali 200, 150 tambah 25 berarti 175. Oke, tentukan fungsi tabungannya. Bisa dua cara tabungan ya. Y sama dengan S sama dengan Y dikurangi C. S sama dengan Y dikurangi, ingat pakai kurung ya. 0,75 Y ditambah 25. Kurungnya dibuka, Y dikurangi 0,75 Y dikurangi 25. Jadi Y dikurangi 0,75 Y, 0,25 Y. Kurangi 25. Cara kedua, kita tahu bahwa tadi kalau C sama dengan AY plus B itu S-nya adalah ini ya berarti A-nya 0,75, B-nya 25. S-nya kan 1 kurangi A kali Y dikurangi B. Jadi 1 kurangi 0,75 Y kali Y, 0,75 kali Y dikurangi 0,25. Dikurangi 25. 1 dikurangi 0,75, 0,25. 0,25 dikurangi 25. Sama ya. Silahkan mana saja yang digunakan. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapa besar pendapatan impas? Ingat, impas. Impas itu ya Y sama dengan C atau
S sama dengan 0. Y sama dengan C, berarti Y sama dengan 0,75Y tambah 25. Ini C-nya. Y dengan Y dikelompokkan, Y dikurangi 0,75Y sama dengan 25. 0,25Y sama dengan 25, berarti Y-nya 25 dibagi 0,25 sama dengan 100. Atau S sama dengan 0. S-nya mana tadi? S-nya 0,25Y dikurangi 25 ya tadi ya. Jadi 0. Jadi 0,25Y sama dengan 25. Y-nya 100. Jadi kalau Y-nya sama dengan 100, C-nya berapa? Kalau kita buktikan bahwa impas itu Y sama dengan C ya. Jadi kalau Y-nya 100, C-nya juga 0,75 kali 100 tambah 25. 75 tambah 25, 100. Jadi sama ya. Y sama dengan C. Oke. Sekarang untuk menggambar grafik konsumsi dan tabungannya, kita ringkas dulu hasilnya tadi ya. C-nya 0,25Y plus 25, S-nya min 0,25Y min 25, ya, impasnya Y sama dengan C itu 100. Oke. Kita gambarkan salib sumbunya. Oke. Kita gambar titik kalau Y-nya 0 berarti C-nya 25. Jadi kalau ini 0, 0,75Y plus 25, Y-nya 0, 0 tambah 25, 25. Nanti gambarnya melalui titik 25 itu naik ya. Kita gambarkan garis impas ya, D sama dengan Y. Nah, titiknya itu titik potongnya namanya titik impas. Titik impas berada pada Y impas 100, konsumsinya juga 100. Sekarang gambar saving S. Kalau Y-nya 0, berarti S-nya adalah 0,25 dikurangi 25 minus 0,25. Ya, mas minus 25. Ya, ini S-nya. Minus 0,25. Melalui titik impas, karena kalau titik impas S-nya 0, jadi digambar. Oke, udah ya. Contoh lagi. Keluarga Pak Joni berpenghasilan 200.000 per hari. Dengan pendapatan sebesar itu, ya, pengeluaran keluarga Pak Joni untuk konsumsi adalah 210.000, sisanya ditabung. Tetapi bila penghasilan Pak Joni naik menjadi 300.000, besarnya konsumsi juga meningkat menjadi 290.000. Bila konsumsi keluarga Pak Joni linear, maka dapatkan fungsi konsumsi keluarga Pak Joni. Ingat ya, kita harus tahu tentang simbol. Penghasilan Y 2000, Y-nya 2000. Konsumsi C 210. Sisanya ditabung berarti S. 200 kurangi 210, kurang malahan ya. Kurang 10, minus 10. Kalimat berikutnya. Kalau penghasilannya naik jadi 300, Y 300. Konsumsinya 290. Ya, berarti tabungannya 300 kurangi 290 dapat 10. Fungsi konsumsi linear berarti C sama dengan AY plus B. Masukkan, substitusikan C yang pertama 210. A-nya 200. Ya, 200. Maaf B, Y-nya 200. Jadi 200A tambah B. C yang kedua 290. Ya. Y-nya 300 berarti 300A tambah B. Kurangi, bawah kurangi atas. 290 kurangi 210, 80. 300 kurangi 200, 100A. Berarti A-nya dapat 80 dibagi 100 sama dengan 0,8. Ya. Cari B. Ini yang atas ada, yang bawah ada, boleh. Silahkan yang mana saja ya yang mau digunakan. Misalnya yang atas berarti 210 sama dengan 200 kali A. 200 kali 0,8 tambah B. Jadi B-nya adalah 210, ini 200 kali 0,8 itu 160. Jadi dapat 50. Dengan demikian persamaan konsumsinya adalah C sama dengan A 0,8 Y ditambah B-nya 50. Oke, yang kedua, dapatkan fungsi tabungannya. Cara pertama, S sama dengan Y dikurangi C. Ya, jadi S sama dengan Y dikurangi C. Ingat ya, kalau dikurangi ada teman-temannya, kasih kurung. Gitu ya. Oke, dikurungnya dibuka, jadi minus.
Ini kurungnya dibuka jadi minus juga. Y kurangi 0,8 Y, 0,2 Y. Kurangi 50. Ya. Jika keluarga Pak Salim tidak berpenghasilan, berapa pengeluaran untuk konsumsinya? Berarti Y-nya 0. Tidak berpenghasilan. Berarti C-nya 0,8 kali 0, 0 tambah 50 jadi 50. Hitung pendapatan impas. Ingat impas. Ya, Y sama dengan C. Oke. Y sama dengan 0,8 Y ditambah 50. Berarti Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 50. Berarti 0,2. Ya. Y kurangi 0,8, 0,2 Y ya. Sama dengan 50. Dengan demikian Y sama dengan 50 dibagi 0,2. 250. Atau gunakan S sama dengan 0 untuk impas itu. S-nya apa tadi? Ya, 0,2 Y kurangi 50 sama dengan 0. Nanti sama dengan 0 berarti sama ya, Y-nya 50 dibagi 0,2 dapatnya 250. Sama ya. Ya, yang atas 200 apa? Pakai cara pertama atau kedua silakan. Oke, gambarkan grafiknya. Kita ringkas nih ya. 0,8 Y C-nya ditambah 50, S-nya 0,2 Y dikurangi 50, C-nya 250. Kita lihat sumbu mendatarnya Y ke atasnya C. Kita gambarkan C. Ya, kita mulai dari C. C. Kalau Y-nya 0, berarti C-nya 50. Y 0, C-nya 50. Ini 50. Nanti melalui titik sini bergerak naik. Ya, naik. Titik C. Gambarkan garis impas. Ini garis impas. Titik potongnya namanya titik impas. Titik impasnya berada pada Y sama dengan 250, C-nya juga 250. Sekarang gambar S. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti S-nya min 50. Y sama dengan 0. Ini S. S-nya ke atasnya. S. S-nya min 50. Min 50 di bawah. Min 50. Tarik garis yang melalui min 50 dan 250 karena pada saat impas, yang ini impas itu S-nya sama dengan 0. Tarik garis. Ini adalah gambar tabungan. Grafik tabungan. Sangat mudah ya. Oke, sekali lagi. Contoh ketiga. Meskipun keluarga Pak Budi tidak berpenghasilan, ia harus mengeluarkan uang untuk keperluan konsumsi sebesar 20.000 per hari. Apabila keluarga Pak Budi mempunyai penghasilan 60.000 per hari, ia bisa menabung sebanyak 4.000. Jika fungsi konsumsi keluarga Pak Budi linear, dapatkan fungsi konsumsinya. Ya lagi, ingat lambang. Ya, tulis dalam bentuk simbol atau lambang. Tidak berpenghasilan berarti Y-nya 0. Konsumsinya 20. Berarti tabungannya minus 20. 0 kurangi 20. Yang kedua, penghasilan 60 berarti Y-nya 60. Tabungan, menabung, tabungan, S. Ingat ini yang sering salah. Itu saya jumpai beberapa mahasiswa kalau ada begini tidak teliti. Ya, bahwa menabung itu S 4.000. C-nya baru dihitung kemudian. Kalau pendapatannya 60, ditabung 4, berarti konsumsinya, belanjanya adalah 60 kurangi 4. Jadi 60 kurangi 4, 56. Oke, 56. Itu yang sering salah ya. Oke, konsumsi linear berarti C sama dengan AY tambah B. Substitusikan C yang pertama 20. Y-nya 0. Jadi 0 kali A 0 tambah B dengan demikian B-nya 20. C yang kedua 56. Jadi 66 sama dengan Y-nya 60, 60A tambah B. Ya, A-nya B-nya dapat 20. Jadi 56 tambah 60A ditambah 20. Jadi 60A sama dengan 50 6 dikurangi 20. Jadi A-nya adalah 36 dibagi 60, 0,6. Dengan begian, konsumsinya adalah C sama dengan 0,6Y ditambah B-nya 20. Ya, ini fungsi konsumsinya. Dapatkan fungsi tabungannya. S sama dengan Y dikurangi C. Y dikurangi 0,6Y ditambah 20. Jadi Y sama dengan S sama dengan Y dikurangi 0,6 Y
0,4 Y dikurangi 20. Kalau keluarga Pak Budi penghasilannya 70, berapa besar pengeluaran konsumsi? Berarti Y-nya 70. Berarti C-nya adalah 0,6 kali 70 tambah 20. 0,6 kali 70, 42. Tambah 20 jadi 62. Jadi kalau penghasilannya 70, 62 buat konsumsi. Sisanya 8.000 ditabung. Berapa pendapatan impas? Ingat, impas Y sama dengan C atau S sama dengan 0. S-nya tadi 0,4 Y dikurangi 20 sama dengan 0. Berarti 0,4 Y sama dengan 20. Y-nya adalah 20 dibagi 0,4. Dapat 50. Ya, dapat 50. Gambar grafiknya. Ya, ringkasan dari yang tadi ya. C-nya, S-nya, sama impas. Oke. Gambarkan dalam salib sumbu mendatarnya Y ke atas C. Konsumsi, kalau Y-nya 0, berarti C-nya 20. Y 0, C 20, ini 20. 20. Nanti melalui garis titik 20 itu, garisnya melalui titik 20 itu, gitu ya, gambarnya naik. 0,6. Oke. Gambarkan garis impas, dapat garis impas. C sama dengan Y, titik potongnya namanya impas, ya. Y impasnya 50. Y-nya 50, C-nya juga 50. Oke. Gambar tabungan, kalau S-nya min 0, Y-nya 0, berarti S-nya min 20. S jangan naik ke atas. Ya, kalau Y-nya 0, S-nya min 20, min di bawah ini. Min 20. Ingat ya, kalau impas S-nya 0, berarti S-nya 0, ini S-nya 0 kalau impas. Impasnya 50, S-nya 0, berarti melalui titik 50 ini sini. Hubungkan dengan min 20 ini dapat tabungan. Sangat mudah ya. Oke. Selamat menikmati, semoga bermanfaat ya. Salam sukses mulia. Terima kasih.